Perkenalkan, nama saya Yoriana dengan NPM 20811010183. Sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Hubungan Tawakal dengan Stres Mahasiswa Tingkat Akhir. Proposal ini terdiri dari 3 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua kajian teori, dan bab ketiga metode penelitian. Latar belakang atau konteks penelitian yaitu tawakal merupakan manifestasi keyakinan di dalam hati yang memberi motivasi kepada manusia dengan kuat untuk menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi ukuran tingginya iman seseorang kepada Allah. Menurut pandangan Islam, tawakal adalah tumpuan terakhir setelah melakukan ikhtiar atau usaha yang sungguh-sungguh secara maksimal, kemudian menyerahkan segalanya dan yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menyelesaikannya. Begitu pula yang dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir dalam menghadapi kesulitan dan hambatan ketika melaksanakan kewajiban yang berat dalam penyusunan skripsi. Mahasiswa harus berikhtiar atau berusaha dalam melaksanakan tugas yang diembannya. Stres ialah sebagian tanggapan yang menyeluruh dari tubuh terhadap setiap tuntutan yang datang, dan merupakan suatu gangguan pada tubuh atau pikiran yang disebabkan oleh perubahan dan tuntutan kehidupan, serta dipengaruhi oleh faktor lingkungan maupun penampilan individu dalam lingkungan tersebut. Rumusan masalah di dalam proposal ini sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan. Maka inti dari permasalahan pada kajian ini yaitu apakah terdapat hubungan tawakal dengan stres mahasiswa tingkat akhir. Dengan tujuan penelitian, tujuan yang ingin dicapai pada kajian ini yaitu untuk melihat hubungan tawakal dengan stres mahasiswa pada tingkat akhir. Tawakal dalam penelitian ini adalah menyerahkan segala ikhtiar atau usaha yang dilakukan secara maksimal oleh mahasiswa dalam menyusun skripsi kepada Allah. Dengan penelitian ini, pengertian stres adalah tekanan psikologis yang dirasakan oleh mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas skripsi yang menimbulkan gangguan pada aspek fisik, emosional, intelektual, dan hubungan interpersonal. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya stres yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu sendiri terdiri dari perilaku, kondisi fisik, konflik, dan emosional. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari lingkungan, keluarga, dan ekonomi. Terdapat beberapa aspek-aspek tawakal. Yang pertama, menyerahkan diri dengan keyakinan tentang kehendak Allah. Yang kedua, menyerahkan diri dengan mengetahui hukum sebab akibat. Yang ketiga, menyerahkan diri dengan memperkuat kalbu dengan tauhid. Yang keempat, menyandarkan kalbu kepada Allah dan merasa tenang di sisinya. Selanjutnya, memiliki persangkaan yang baik kepada Allah. Selanjutnya, pasrah atau menyerahkan semua urusan kepadanya. Dan yang terakhir, menyerahkan kalbu sepenuhnya kepadanya dan menghalau apa saja yang merintangi. Dimensi stres dibagi menjadi beberapa gejala. Yang pertama, gejala fisik,
gejala emosional, gejala intelektual, dan gejala interpersonal. Gejala fisik seperti sakit kepala, gangguan tidur, dan lelah atau kehilangan daya energi, dan gejala emosional seperti gelisah dan cemas, sedih, mudah marah, gugup, rasa harga diri menurun, tidak nyaman, merasa tidak mampu, dan mudah tersinggung. Gejala intelektual seperti susah berkonsentrasi, mudah lupa, pikiran kacau, dan melamun secara berlebihan. Dan terakhir, gejala interpersonal seperti mudah mempersalahkan orang lain, suka mencari-cari kesalahan orang lain, dan mudah ingkar janji. Pada proposal ini, populasi penelitiannya yaitu mahasiswa tingkat akhir, teknik pengumpulan datanya yaitu teknik purposive sampling, dan validitasnya yaitu koefisien korelasi dengan menggunakan produk momen dan reliabilitas menggunakan rumus alfa. Skala penelitian. Yang pertama, skala tawakal. Dalam penelitian ini, skala disusun sebanyak 61 item pernyataan yang terdiri dari 30 item pernyataan positif dan 31 item pertanyaan negatif yang tersebar secara acak. Alternatif jawaban pertanyaan yang disediakan sebanyak 4 pilihan, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Selanjutnya skala stres. Stres dalam penelitian juga menggunakan skala Likert. Dalam penelitian ini, skala disusun sebanyak 72 pertanyaan yang terdiri dari 36 item pertanyaan negatif. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.